Halo teman-teman Derkar Vlog, apa kabar? Semoga pada sehat semua ya. Hari ini gue akan nge-review sambil komparasi dua buah Toyota Hilux yang ada di belakang gue. Inilah dia Toyota Hilux dengan konsep rally dan konsep overland. Oke teman-teman, jadi ini depan gua, ini ada dua buah Hilux ya, merah dan putih. Ini adalah Hilux yang Revo dengan 2 tahun yang berbeda dan juga konsep yang berbeda. Ini adalah Hilux Revo yang tahun 2018 dan yang putih ini Hilux Revo yang 2019. Yang uniknya, ini keduanya ownernya itu sama, Om Azan, dan Om Azan ini membuat dua-duanya itu dengan konsep yang berbeda. Oke, jadi dari kedua jenis modifikasi di Hilux Revo ini gue pengen kasih liatin dulu untuk yang merah nih ya. Ini yang Revo 2018, dia stylenya itu overland atau Australian style. Pertama bisa dilihat dari bumpernya. Bumpernya jadi pakai bumper stylenya ARB gitu ya, model yang summit gitu. Dan ini jadi salah satu model bumper ya yang menurut gue sampai sekarang sebenarnya masih belum ini ya, belum outdated gitu, jadi masih tetap bisa masuk dengan mobil-mobil yang desainnya sekarang makin membulat ya, tapi dia dengan desainnya yang kotak ini ternyata masih masuk dan masih banyak yang suka. Tapi ini custom teman-teman, bukan dari ARB. Ini kata Om Azan dia bikin sendiri nih di bengkelnya nih, dan gue lihat sih emang rapi pengerjaannya. Terus juga ini LED-nya dia modelnya bulat, niru kayak modelnya ARB ya, tapi dia modelnya kalau gue lihat sih halus ya, walaupun ini bukan yang emang dari ARB-nya. Dan emang kalau mobil-mobil yang ada di Australia pakai bull bar gini, pasangannya kalau nggak pakai LED yang panjang atau nggak emang pakai yang bulat gini sih, jadi konsepnya masih tetap masuk. Berikutnya untuk winch, ini winchnya pakai Tabor ya, yang seri 10. Ini kalau nggak salah sekarang mungkin harganya di atas 10-an. Ini termasuk Warren yang tipe ekonomis, dan dia rollernya itu ditutupin sama plat nomor. Dia udah pakai yang plasma teman-teman, bahan selingnya diikatnya sekarang di bawah situ tuh. Tapi selain itu ini juga tetap sih ada tambahan lagi untuk tow point-nya ya, dan dicat warna kuning. Jadi sebenarnya kayak begini nih yang namanya tow point itu emang hampir ya disarankan menggunakan warna yang terang supaya orang yang mau nolongin bisa ngeliat. Jadi bisa warna kuning, warna merah, dan sejenisnya. Pindah ke samping, salah satu Australian style itu menggunakan snorkel ya. Stylenya style yang Australia gini. Emang modelnya dia ada yang belalainya sampai ke depan, ada yang sampai di sini aja. Kalau untuk model TJM emang dia sampai di sini aja ya, langsung dibaliknya ngebolongin ke dalam ruang mesin. Jadi snorkel TJM, terus di sampingnya ini untuk side guardnya ya, atau footstepnya ini udah di custom. Jadi selain buat kaki naik, sekaligus buat perlindungan ya dari seperti batu gitu misalnya. Ini bagian atasnya ini pakai roof rack. Jadi kalau di mobil ini emang nggak pakai roof tent, soalnya Om Azan tuh lebih suka untuk tendanya di bawah aja dia campingnya. Jadi ini cuma roof rack, tapi di atasnya dikasih lagi nih ya traction pad kayak gini nih, buat ngebantu kalau slip tinggal di jejelin itu aja di deket ban. Bagian kiri ini ada awningnya keluaran dari ini nih, Kings. Dan ini juga salah satu konsep overland, selain dia modelnya yang rak modular, bisa juga menggunakan kanopi kayak gini ya. Ini kanopinya keluaran Aeroclass, harganya sekitaran 28 juta. Yang model ini unik ya teman-teman, dia tuh ngebukanya itu ke samping nih, kunci, terus dia ngebukanya ke samping gini. Jadi ini emang yang model kayak gini Australian style banget ya. Oke, kita coba lihat ke bagian belakangnya. Oke, pas saya buka, sekarang yang bawahnya. Nah, ini dia. Si pakai bedliner aslinya. Sejauh ini sih masih kosong, tinggal kalau udah butuh ngebawa sesuatu masukinnya ke dalam. Jadi di dalam sih nggak banyak ubahan berarti ya teman-teman ya. Pada intinya cuma ditambahin kanopi aja. Oke, kita lihat bagian lain. Ini sama kayak bumper depan, bumper belakangnya juga di custom. Kalau menurut gua pengerjaannya oke banget.
apalagi untuk sekelas ini sekedar bengkel pribadi ya, bukan emang yang bikin produksi massal. Dari lasannya semuanya oke, dan menurut gue cukup sih sejauh yang gue lihat ya. Sekarang kalau kita ngomongin ban dan velg, nah di mobil ini overlandnya gayanya ada sedikit JDM-nya nih bagian velg. Ini menggunakan replika dari T37 dengan ban Dunlop Grand Trek yang MT2. Jadi ban ini yang gue suka sebenarnya ini teman-teman. Dia bagian sidewallnya dia ada garisan kayak gini yang lebih ngeliatin kayak mobil rally ya. Gue suka banget nih. Tapi sebenarnya kalau di mobil ini nggak harus juga sih ya pakai ban yang model kayak gini, karena kayaknya lebih cocok untuk di mobil yang putih. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting secara ukuran menurut gue udah oke banget. 265/75, ini ring 16 kan. Lalu kalau untuk shock breakernya ini pakai Fox. Wah, jaminan kenikmatan nih. Ini dengan Fox kayak gini, ini naik sekitaran 4 cm ya, 4 cm sampai 5 cm. Dia Fox itu untuk shock breaker, sementara untuk pernya dia tuh pakai EBA. EBA tuh sebenarnya juga sama ya, dia produk yang dijual sama Fox juga ya, jadi hitungannya udah satu paket. Sementara kalau di belakangnya ini juga sama pakai Fox untuk shock breaker, sementara untuk per downnya dia tetap pakai bawaannya, cuma udah diganjel. Sementara kalau kita ngomongin untuk gardan semuanya stok ya, jadi nggak ada ubahan sama sekali. Buat di dalamnya juga relatif standar, jadi yang ada penambahannya paling cuma sesuatu yang ya sebenarnya di mobil harian juga bisa ya, kayak misalnya untuk holder handphone di sana, terus karpet tambahan juga, jadi kalau off-road enak ya, gampang bersihinnya. Sementara yang lain sih nggak ada roll cage, terus juga di bagian belakang semuanya standar, paling tambahan radio komunikasi. Itu aja sih paling dalam. Oke, kita udah ngeliat untuk yang style overlandnya ya. Sekarang gue mau kasih lihat untuk style yang rally raid-nya. Dan gue seneng banget teman-teman karena bisa ikut sumbang saran juga untuk ngebangun Hilux yang ini ya, konsepnya ya. Jadi seperti gue bilang tadi, kalau untuk overland itu stylenya udah banyak yang aplikasi di Indonesia. Tapi kalau gaya yang seperti ini kurang lebih masih sedikit ya. Mungkin orang kalau lebih awam bakal bilangnya rally look ya, sebenarnya nggak apa-apa, sah juga. Tapi sebenarnya lebih spesifik lagi ini rally raid ya, karena ini nggak cuma sekedar look aja, tapi kalau kita mau ikutan untuk yang rally raid, kurang lebih mobil ini udah hampir bisa ya, tapi belum ada roll cage di dalamnya. Yaudah kita lihat ya. Oke, jadi di Hilux yang 2019 ini aksen untuk balap rally-nya udah lebih kelihatan banget. Pertama warna putih ya, warna yang menurut orang tuh rally banget gitu. Grillnya udah diganti yang TRD. Ini jadi mirip sama mobil rally raid tim TRD ya di Jepang, karena dia udah ngeganti grillnya yang kayak gini juga. Terus yang paling spesial, yang paling rally raid banget, tetap pakai bumper standar ya teman-teman, tapi di bagian tengahnya tuh udah dibobok ya, udah dibobok. Ini kalau kita lihat di bagian grillnya, ini tuh sebenarnya udah dibikin ulang ya untuk dudukannya, dan udah dipotong-potong. Jadi pada intinya grillnya dicopot, di dalamnya dipasangin bracket. Ini bracketnya untuk pasang winch. Jadi emang salah satu khasnya itu dia winchnya posisinya ada di dalam. Kalau kita ngomongin untuk approach angle-nya juga lebih bagus tuh, nggak ada yang tonggos ke depan. Winch taruh dalam, solenoid box-nya juga. Terus bracketnya ini dia sekaligus juga sebenarnya untuk jadi pelindung ya ke bagian bawahnya juga. Ini skid plate-nya yang warna merah nih, nanti bakal dicat lagi. Kalau merah agak norak sendiri soalnya. Nah, terus selain winch, salah satu ciri khas itu kalau rally lampunya ada di bagian depannya. Ini juga sama nih, kalau di rally raid sekarang pada pakai lampunya modelnya yang LED light bar gini juga. Sementara lampunya cuma ada di sini, nggak ada di atas. Karena kalau konsep rally, lampu sorot itu nggak ditaruh di atas, tapi di bagian depan sini. Nanti gua akan kasih liatin contohnya mobil rally raid nih yang ada di Asia setidaknya kayak gimana. Ini dia gambarnya. Oke, jadi setelah ini udah pada dipasang, grill yang udah potong ini ditempel lagi. Jadilah konsep Hilux Rally Raid. Lanjut lagi ngomongin aksesoris eksterior. Ini tetap ada juga snorkelnya, tapi dia modelnya yang
panjangnya sampai ke bagian sini nih. Terus untuk side stepnya ini masih standar ya. Jadi ini emang rencananya mau diganti juga. Jadi emang kalau di putih ini masih ada beberapa pengerjaan. Seperti side step diganti, bumper belakang diganti yang model pipa. Terus juga untuk kepetnya mau diganti yang agak lebih gondrong ya, yang lebih rally stylenya. Sementara kalau untuk di bagian belakang, rally raid itu biasanya dia emang kebuka dan kita naruh ada beberapa ban serep ya. Nah ini ban serepnya itu sengaja emang naruhnya dua karena perjalanannya panjang. Jadi kalau kalian tahu kayak misalnya model-model Dakar atau yang rally panjang itu, dia itu harus membawa ban serepnya dua. Sebenarnya gue nggak tahu di aturannya itu satu aja nggak apa-apa, apa mesti dua, tapi kebanyakan udah pakai dua karena jarak panjang ya. Rally cross country bisa rally raid ya, bukan seperti rally sedan gitu. Dongkraknya juga udah disiapin di sini. Itu matrix gunanya kalau kalian nyangkut mobilnya di pasir atau lumpur, tinggal selipin tuh di ban, dia insya Allah bisa keluar. Dia biasanya juga bawa perlengkapan toolkit itu lagi sama kayak serep-serep oli-oli gitu, tapi mungkin nggak ditaruh ya sekarang ya, atau mungkin juga di dalam di bagian belakang. Tapi ini karena emang tetap dipakai untuk ke penggunaan harian, jadi ini ditutup pakai soft lid merek Carry Boy, harganya sekitar 4 jutaan. Ngomongin ban sama velg, nah ini yang gue suka nih. Pertama, yang makin nguatin konsep rally stylenya itu adalah ban Grand Trek MT2 ini ya. Itu dia seperti gue bilang tadi, soalnya dia ada garisannya gini, kayak ban rally. Ukuran 265, 75, ring 16. Dan velgnya, wah ini gue demen banget. Velg Berg, ini adalah velg Jepang, dan warnanya udah putih. Kalau kita tahu ya, kalau orang tuh ngelihat velg putih ya di mobil putih itu udah rally banget sih. Ini gokil, ini salah satu item yang gue suka dari mobil ini. Konsepnya makin kuat sebagai mobil rally raid. Sementara kalau kita ngomong suspensinya, tadi yang merah kan pakai Fox. Ini pakai Row 4x4 ya. Jadi tadi produk Amerika, ini produk Australia. Naiknya juga sama, sekitaran 2 inci. Itu terdiri dari per dan shock. Sementara kalau di bagian belakangnya, dia pakai shock breakernya juga dari Row 4x4 dan per down standar. Sama, sisanya full stock juga. Assalamualaikum. Haha. Biaran kita lihat dalam, sama juga kurang lebih stok selain radio komunikasi ya teman-teman. Sisanya udah standar semua. Oke, tinggal bagian mesin yang belum kita lihat keduanya ya. Udah gue bukain, dan kalau untuk mesin ternyata kedua mobil ini masih fully stock. Ini pakai mesin 2GD kan ya, kalian 2018 nih. Ini full stock semua teman-teman. Dan yang di putih juga sama, full stock semua. Emang kalau ngomongin mesin 2GD, ini sebenarnya untuk standarnya udah cukup ya. 2400 turbo VNT dengan tenaga sekitaran 147 HP. Udah cukup banget. Jadi Om Azan di sini emang sama sekali nggak ngubah untuk mesin karena dirasa untuk kebutuhannya ini sudah lebih dari cukup untuk memuaskan kaki dan batin. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk review sambil komparasi. Jangan lupa nanti di episode berikutnya gue akan coba off-road dengan kedua Hilux ini. Yang pasti untuk sekarang sekian dulu, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat semua ya, dadah, assalamualaikum.